lihat banyak sekali aset yang akan dilelang oleh bank, bahkan sudah terjadwal di bulan-bulan Desember ini. Pak, kalau dikabulkan bagaimana? Ya, tapi kan ada tenggang waktu. Setidaknya kita minta kepada bank setengah tahun, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, atau setahun misalkan. Nah, sekian waktu itu kita usaha untuk cari uang. Setidaknya meskipun tidak cukup untuk pelunasan penuh di angka pokok, ada uang yang masuk nanti ketika sudah deadline waktunya tiba. Setelah deadline waktu itu tiba, kita datangi bank, sampaikan kita hanya punya uang segini. Nah, itu tetap akan dimasukkan ke pokok. Negosiasi ulang untuk pelunasan lanjutan untuk melunasi sisanya. Kira-kira begitu. Jadi intinya adalah karena bulan ini saya lihat banyak sekali aset yang akan dilelang oleh bank, bahkan sudah terjadwal di bulan-bulan Desember ini. Karena banyak sekali aset yang dilelang di akhir tahun ini. Maka langkah kita sebagai debitur yang menunggak ini dua hal tadi, ikat baik untuk pelunasan atau ikat baik untuk menyelamatkan aset. Jangan sampai didiamkan. Lebih-lebih aset itu ditempati keluarga kita, anak istri kita di situ, atau aset itu satu-satunya yang dimiliki oleh kita. Saya tidak akan pernah berhenti untuk memberikan edukasi seperti ini kepada masyarakat. Karena sungguh sangat miris sekali jika kita berhadapan dengan hutang yang kemudian dijaminkan rumah kita, tanah kita satu-satunya, yang kemudian kita macet dan diancam lelang oleh bank. Saya tidak akan lelah untuk memberikan edukasi. Karena apa? Karena saya akan mencoba untuk membantu teman-teman sekalian untuk menyelamatkan aset itu. Saya tahu aset itu adalah aset yang sangat berat. Untuk kemudian hilang itu eman, sangat disayangkan. Banyak sekali suami istri datang ke kantor konsultasi, bahkan sampai menangis, bercerita perjuangannya bagaimana dia dulu mendapatkan rumah itu. Maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian, tunjukkan itikat baik itu. Itikat baik untuk melunasi jika punya uang yang cukup, dan itikat baik untuk menyelamatkan aset. Karena bagaimanapun, kita tahu semua, sama-sama tahu, bahwa tidak selamanya bank itu berjalan menggunakan SOP yang benar. Bank itu berjalan menggunakan prosedur yang benar. Tidak semua. Bahkan saya yakin banyak sekali bank yang ceroboh, banyak sekali bank yang nakal, yang kemudian memberikan fasilitas kredit kepada debitur itu tidak tepat guna, tidak tepat waktu, yang kemudian debitur mengalami macet bayar. Jadi bukan karena faktor debitur itu ingin macet. Saya tahu sekali bahwa tidak satupun debitur yang punya hutang itu ingin macet, apalagi dengan menggunakan jaminan rumah ke bank. Tapi karena kondisi tertentu, dia mengalami macet bayar itu. Dan saya sarankan kepada rekan-rekan sekalian, kepada sahabat-sahabat sekalian, jika Anda mengalami itu, jangan berdiam diri, lakukan penyelamatan, lakukan pelunasan jika sudah punya cukup uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IDR.